Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan untuk sahur kita nanti. Karena sebentar lagi kan akan menyambut bulan Ramadan. Nah, kita perlu resep-resep yang praktis untuk menu sahur. Hari ini kita akan bikin dari olahan dada ayam ya. Di sini aku siapkan dada ayamnya sebanyak 500 gram. Kemudian kita akan potong-potong dan kita akan giling ayamnya. Flavis juga bisa menggunakan daging giling yang bisa kita temui di supermarket ya. Itu biasanya banyak banget yang menjual daging giling, daging ayam giling. Tapi hari ini aku akan giling sendiri menggunakan chopper, atau Flavis bisa juga ngikutin seperti yang aku pakai hari ini. Pakai chopper seperti ini praktis banget kok. Jadi tinggal dipencet aja, nanti habis itu halus. Ini sudah halus. Sekarang kita letakkan dulu di dalam wadah ya, karena kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya kita siapkan 1 bawang bombay. Kemudian bawang bombaynya akan kita potong sehalus-halus mungkin. Nah, setelah itu kita siapkan lagi bumbu uleknya. Untuk bumbu ulekannya cuman ada 5 siung bawang putih dan merica bulat sebanyak 1 sendok teh aja. Kemudian kita akan haluskan. Di sini penghalusannya aku cukup pakai ulekan aja. Kalau sudah halus seperti ini, kita langsung aja tumis bumbunya. Pertama-tama siapkan wajan. Kita pakai mentega aja supaya nanti lebih gurih. Menteganya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian pertama-tama masukkan bawang bombaynya. Kita akan tumis sampai layu. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya itu harum banget dan warnanya juga sudah berubah kecoklatan seperti ini. Ini kita sisihkan, biarkan dingin ya. Kemudian kita siapkan lagi bahan berikutnya. Di sini ada tepung terigu sebanyak 6 sendok makan. Kemudian tepung panir sebanyak 3 sendok makan. Kemudian tambahkan lagi ada kaldu ayam bubuk sebanyak 2 sendok teh dan juga garam secukupnya, dan juga ada telur. Untuk telurnya 3 butir aja. Nah, kalau bumbunya sudah dingin baru masukkan ke dalam wadah berisi bahan adonan. Nah, setelah ini baru kita akan campur semua bahan sampai benar-benar rata dan kalis. Kalau misalnya Flavis belum ada food processor, ya boleh langsung cemplungin aja ke food processor. Habis itu udah. Nah, kalau sudah kalis, masukkan lagi wortel ya. Ini wortelnya sangat genggam aja, udah aku bincang-bincang. Ini terserah Flavis mau diikutkannya boleh, enggak ya boleh. Tapi ini supaya nanti anak-anak dapat gizi pada saat puasa, jadi aku tambahkan sayur sebagai pelengkapnya. Ini adonannya kita sisihkan dulu, kemudian kita akan siapkan bahan untuk membuat kulitnya. Ini cukup 1 sendok tepung terigu, kemudian tambahkan lagi 50 ml air, aduk sampai benar-benar rata. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi telur. Untuk telurnya di sini aku pakai sebanyak 5 butir. Nah, setelah ini kita akan aduk sampai semuanya tercampur rata. Baru setelah itu kita akan goreng. Di sini kita siapkan wajan dan minyaknya itu sedikit aja. Kalau sudah panas baru kita akan goreng telurnya. Untuk telurnya dibagi menjadi 4 bagian ya. Nah, cara gorengnya supaya tipis, kita agak goyangkan ke kanan ke kiri supaya mendapatkan hasil tipisnya maksimal. Kalau sudah matang kita akan balik. Kalau di bagian bawahnya lagi sudah matang, kita akan angkat. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Kalau semuanya sudah matang, sekarang kita akan gulung telur dengan bahan adonannya. Caranya tadi bahan adonannya juga kita bagi menjadi 4 bagian ya. Jadi telurnya ada 4 bagian, bahan adonannya juga ada 4 bagian. Kemudian caranya ambil 1 lembar
telur, kemudian letakkan adonannya di atasnya, kita akan pipihkan. Kalau sudah rata baru kita gulung. Nah, untuk membungkusnya di sini aku akan pakai aluminium foil ya. Tapi misalnya kalau Flavis nggak punya aluminium foil di rumah, bisa juga diganti menggunakan daun pisang. Jadi kalau misalnya pakai daun pisang kayak bungkus lontong gitu, kanan kiri disematkan pakai tusuk gigi. Kalau semua adonan sudah selesai dibungkus, kita akan kukus ya. Sebelum kita akan kukus, pastikan kukusannya sudah harus panas dan airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Setelah itu kita akan kukus selama 1 jam dengan menggunakan api yang sedang. Nah, ini dia hasilnya setelah dikukus selama 1 jam menggunakan api sedang. Kita akan biarkan dulu sampai dingin ya. Nah, ini adonannya sudah dingin. Ini Flavis bisa langsung masukkan ke dalam lemari es ataupun ke dalam freezer. Jadi nanti kalau misalnya Flavis mau masak, tinggal dikeluarkan aja dari kulkas, kemudian dipotong-potong, setelah itu baru digoreng. Jadi nyimpen di dalam lemari esnya itu dalam keadaan masih utuh ya, belum dipotong-potong. Nah, tapi hari ini aku akan kasih tahu ke Flavis gimana sih cara menggorengnya. Dan hari ini aku punya 2 cara untuk menggoreng bahan ini. Ini sebelum digoreng kita potong-potong dulu ya, supaya nanti hasilnya itu lebih cantik. Ini kita siapkan wajan dan juga minyak goreng. Kalau sudah panas baru masukkan ke dalam minyak gorengnya. Jangan lupa dibalik-balik supaya nanti matangnya itu merata, warnanya juga cantiknya merata. Kalau misalnya sudah matang semua, baru kita angkat dan kita sisihkan. Ini hasilnya udah cantik banget. Kita sisihkan dulu ya. Nah, selain menggoreng menggunakan minyak, aku ada cara satu lagi nih. Aku akan menggoreng menggunakan air fryer. Ini tuh lebih praktis banget. Jadi Flavis sudah nggak perlu repot-repotnya lain kompor, ciprat-cipratan minyak. Kita akan pakai air fryer untuk menggorengnya. Jadi cukup letakkan bahan ke dalam air fryer, kemudian kita tinggal pencet aja dan kita bisa pilih waktu sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti kalau misalnya sudah matang dan waktunya sudah habis, dia akan mati. Dan ini hasilnya. Jadi kalau ini aku pakai minyak ya. Nah, kalau yang ini aku goreng pakai air fryer. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan dada ayam. Udah lama ya kita nggak bikin resep masakan dada ayam untuk anak-anak di rumah. Hari ini kita akan bikin menu yang simpel banget dari dada ayam. Ini kita siapkan dada ayamnya sebanyak 500 gram ya. Kemudian bagian lemak-lemaknya kita buang-buangin aja. Kemudian dada ayamnya kita potong dadu. Nah, kalau sudah dipotong dadu semua, kita akan sisihkan dulu dan kita akan marinasi dengan sedikit bumbu. Nah, untuk marinasinya kita siapkan ada kecap asin sebanyak 1 sendok makan. Kemudian di sini ada saus tiram sebanyak 1 sendok makan dan ada lagi 1 sendok teh tepung maizena ya. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai semuanya rata dan kita akan marinasi selama minimal 15 menit ya. Nah, sambil nunggu marinasi, kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini ada sayur-sayuran supaya anak-anak gampang untuk makan sayurnya ya. Jadi kita akan tambahkan sedikit sayuran. Di sini ada wortel. Wortelnya nggak usah banyak-banyak, cukup 2 aja. Kemudian potong serong. Nah, selain ada wortel, nanti kita juga akan tambahkan lagi sedikit jagung putren. Nah, jagung putrennya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, cukup 6-7 aja udah cukup. Kemudian kita potong serong-serong juga. Nah, kalau sudah, kita sisihkan dulu dalam mangkuk. Tambahkan lagi, nanti ada jamur.
Jamurnya juga nggak usah banyak-banyak. Jadi ini hanya untuk pelengkap aja, tapi intinya nanti pakai dada ayamnya. Kemudian jamurnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah, kita letakkan dulu dalam mangkok. Nah, untuk bumbunya di sini siapkan bawang putih. Bawang putihnya cukup 5 aja, dan nggak usah diapa-apain, cukup digeprek gitu aja udah. Nggak usah dicincang, nggak usah diulek, cukup digeprek aja. Kemudian tambahkan lagi bawang bombay. Bawang bombaynya cukup separuh aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian potong, nggak usah kecil-kecil, besar-besar kayak gini aja udah cukup. Nah, setelah itu tambahkan lagi ada daun bawang. Daun bawangnya 1 batang aja, supaya nanti lebih cantik. Kita akan potongnya panjang dan menyerong seperti ini ya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kita akan buat bahan sausnya. Untuk bahan sausnya siapkan air sebanyak 50 ml, kemudian saus tiram sebanyak 1 sendok makan, kemudian tambahkan lagi kecap asin sebanyak 1 sendok teh, tambahkan lagi merica bubuk sebanyak 1/4 sendok teh, kemudian tambahkan lagi kaldu ayam setengah sendok teh, dan juga ada gula pasir sebanyak 1 sendok teh penuh ya. Kemudian kita aduk biarkan larut, kemudian kita sisihkan. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, kemudian minyak secukupnya untuk menggoreng. Jadi kita akan goreng terlebih dahulu ayam yang sudah kita marinasi. Kalau wajannya sudah panas, masukkan ayamnya. Kemudian kita akan goreng sampai nanti ayamnya berubah warna dan matang seperti ini. Kalau sudah matang, kita angkat dulu ya ayamnya. Setelah itu baru nanti kita akan masuk ke proses berikutnya. Kalau sudah diangkat ayamnya, kita tambahkan lagi margarin sebanyak 1 sendok makan ke dalam wajan yang sudah dipakai untuk goreng ayamnya. Kemudian tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang bombaynya. Kita akan tumis sampai nanti aromanya itu harum banget. Baru setelah itu kita masukkan sayur-sayuran. Tadi kan ada wortel, ada jagung putrem, ada jamur. Tapi juga bisa menambahkan paprika kalau mau ya. Kemudian baru masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng terlebih dahulu. Terus kita masukkan sausnya. Nah, setelah ini kita aduk-aduk, biarkan semua matang. Baru setelah itu nanti kita akan tambahkan minyak wijen. Nah, kalau minyak wijen ini sesuai aja dengan seleranya Flavis. Kalau Flavis nggak terlalu suka minyak wijen, ya boleh nggak usah diadakan. Tapi kalau aku suka, jadi aku masukkan. Nggak usah banyak-banyak, cukup 1 sendok makan aja. Kemudian kita akan masak lagi. Masukkan lagi daun bawang. Nah, kalau daun bawangnya udah masuk, masaknya udah nggak boleh lama-lama lagi ya. Tinggal diaduk sebentar. Habis itu kita angkat supaya nanti warnanya tetap cantik dan rasanya itu masih kriuk-kriuk. Nah, ini masakan dada ayam kita hari ini sudah matang. Sekarang kita siapkan aja langsung di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapan anak-anak, atau untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep nugget ayam. Ini ayamnya kita siapkan sebanyak 500 gram ya. Nanti Flavis tinggal kalikan aja kalau mau bikin lebih banyak lagi. Ini ayamnya akan kita haluskan menggunakan chopper ya. Ini sudah. Setelah ayamnya halus, kita sisihkan dulu dalam mangkok ya. Dan kita akan buat bumbunya. Untuk bumbunya di sini siapkan bawang putih. Kemudian di sini ada merica yang bulat ya. Kemudian ada bawang bombay. Nah, setelah ini bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender. Setelah halus, kita siapkan aja langsung wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbunya.
Kita akan tumis bumbunya sampai nanti aromanya itu harum banget, terus matang dan juga tamak ya. Kalau misalnya sudah matang, kita akan sisihkan, biarkan dia dingin. Nah, nanti sambil nunggu dingin, kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita siapkan tepung tapioka. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada telur. Untuk telurnya cukup satu aja. Setelah itu garam. Di sini aku pakai garamnya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah itu baru masukkan bumbu yang sudah tadi kita tumis dan sudah kita dinginkan. Nah, setelah ini baru kita akan aduk semua bahan menjadi satu sampai benar-benar tercampur. Kalau misalnya Flavis di rumah punya food processor, boleh banget tuh. Jadi nggak usah repot-repot nguleni lagi. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya, ya nggak apa-apa, Flavis bisa pakai cara yang seperti aku lakukan hari ini. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan sudah kalis. Sekarang kita akan masukkan ke dalam wadah. Ini wadahnya yang anti panas ya, karena nanti akan kita kukus. Jadi kalau misalnya Flavis nggak punya wadah seperti yang aku pakai, juga bisa pakai loyang. Tapi kalau misalnya pakai loyang, diolesin dulu pakai minyak ya, supaya nggak lengket. Nah, kemudian supaya nanti rata dan cantik, kita akan pipihkan sampai nanti benar-benar rata. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, setelah ini kita siap untuk mengukusnya. Nah, ini kukusannya sudah mendidih. Kita langsung aja memasak. Ini aku kukus selama kurang lebih 45 menit ya. Nah, ini hasilnya setelah dikukus selama 45 menit. Kita akan angkat dan kita dinginkan. Baru setelah itu nanti kita akan bentuk. Nah, ini hasilnya setelah dikukus. Ini sudah dingin. Sekarang kita siap untuk membentuknya. Jadi kalau misalnya untuk soal bentuk, Flavis bisa kreasikan aja, terserah sesuai dengan suka-sukanya Flavis aja di rumah. Mau dibentuk stick ya boleh, mau dibentuk kotak-kotak boleh, mau dibentuk huruf ya boleh, mau dibentuk gambar-gambar binatang, bentuk-bentuk binatang juga boleh. Jadi Flavis bisa berkreasi sesuai dengan suka-sukanya Flavis di rumah. Nah, hari ini aku mau bikin 3 bentuk, satu panjang-panjang, kemudian nanti satu lagi lebar-lebar, dan juga yang satu lagi agak kotak kecil-kecil. Nah, kenapa sih hari ini Flavikasi pengen bikin nugget ayam? Jadi kemarin ada yang minta, Mbak Flavikasi tolong dong bikinin makanan yang bisa frozen food gitu, karena sebentar lagi kan akan menyambut bulan Ramadan, jadi perlu menu-menu resep yang bisa frozen food. Nah, itu akan memudahkan ibu-ibu untuk menyiapkan sahur untuk anak-anak. Jadi hari ini aku bikin spesial banget untuk Flavis di rumah. Jadi nanti kalau misalnya mau sahur, udah deh gampang, tinggal goreng aja. Nah, ini nuggetnya udah selesai aku bentuk. Ini aku bentuk ada yang lebar-lebar, ada yang panjang-panjang, dan ada juga yang kecil-kecil. Nah, sekarang kita tinggal siapkan untuk bahan balurannya ya. Untuk bahan balurannya siapkan 1 sendok makan tepung terigu, kemudian 100 ml air. Nah, kita akan aduk terlebih dahulu, kemudian baru kita akan masukkan telurnya. Untuk telurnya siapkan sebanyak 2 butir. Kemudian kita akan kocok lepas seperti ini. Kalau sudah benar-benar campur rata, baru kita akan siapkan tepung panir. Nah, di sini tepung panirnya aku lagi nggak ada yang warna-warni, aku cuman ada yang putih, tapi ya wis nggak apa-apa. Nah, caranya seperti ini, kita celupkan dulu nugget yang sudah dikukus. Setelah itu kita akan celupkan ke tepung panirnya. Nah, di sini biar agak gendut, aku akan ulangi lagi sebanyak 2 kali ya. Jadi cemplungin lagi ke dalam telur, kemudian cemplungin lagi ke dalam tepung panirnya. Nah, Flavis bisa pakai tepung panir yang warna-warni biar lebih cantik ya. Tapi karena aku hari ini nggak ada yang putih, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau soal rasa wis podo wae. Ini kita akan lakukan lagi sampai semuanya habis ya. Nah, setelah ini baru kita akan goreng. Nah, pertama-tama
aku akan goreng terlebih dahulu untuk yang disimpan di dalam freezer. Jadi simpan di dalam freezernya itu enggak dalam keadaan tepung mentah, tetapi kita akan goreng terlebih dahulu sampai nanti setengah mateng. Kemudian kita tiriskan, baru kalau sudah dingin masukin ke dalam freezer. Ini kira-kira seperti ini. Ini udah setengah mateng. Kemudian nanti langsung aja kita angkat, kita sisihkan. Setelah itu baru nanti kita akan dinginkan. Nah, kemudian aku akan kasih contoh lagi ke Flavis untuk menggorengnya yang langsung matang. Jadi kalau misalnya Flavis selesai bikin nih langsung mau goreng semuanya, nah caranya seperti ini. Kalau misalnya Flavis mau goreng terus nanti mau disimpan dalam freezer, caranya seperti tadi. Nah, ini yang langsung dimaem itu warnanya langsung coklat ya. Nah, ini hasilnya setelah kita goreng. Nah, kalau yang ini digoreng setengah mateng, kalau sudah dingin baru masukkan ke dalam freezer. Jadi ketika masukkan ke dalam freezer itu sudah digoreng setengah mateng dulu. Nah, kalau yang ini udah digoreng langsung mateng. Hasilnya seperti ini, warnanya juga sudah kuning keemasan, cantik banget. Dan ini dalamnya juga lembut banget. Dan teksturnya itu bener-bener menul-menul banget, dan luarnya juga crispy banget. Nah, ini dia resep nugget hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang istimewa, tapi bikinnya gampang banget. Bahannya juga gampang banget untuk kita cari di sekitar kita. Kita hari ini mau masak tumis labu siam, atau kalau di tempat Flavi Kasih namanya walu jipang. Ini aku siapkan labu siamnya sebanyak satu aja karena ukurannya lumayan gendut, jadi satu aja cukup. Kemudian kupas sampai nanti kulitnya bersih, bagian sela-selanya juga jangan lupa. Kemudian kalau sudah dikupas dan sudah dicuci, baru nanti kita akan potong labu siamnya. Nah, untuk memotongnya kita bikin kayak korek api gitu ya. Jadi kita potong tipis-tipis dulu, kemudian baru kita potong memanjang seperti korek api. Kalau semuanya sudah selesai kita potong, kita masukkan dulu ke dalam mangkuk. Setelah itu kita sisihkan, kita siapkan bahan berikutnya. Untuk bahan tambahannya di sini kita akan pakai dada ayam. Dada ayamnya nggak usah banyak-banyak, ini cukup 200 gram aja. Kalau misalnya Flavis nggak punya dada ayam, ya boleh pakai daging sapi. Kalau sudah kita potong tipis-tipis, sekarang kita taruh dulu dalam mangkuk dan kita akan marinasi dengan kecap asin sebanyak 1 sendok teh dan juga ada tepung maizena sebanyak setengah sendok teh. Kenapa sih harus dipakai tepung maizena? Jadi nanti supaya daging ayam itu bukan hanya empuk tapi juga lembut. Sekarang kita siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya nggak usah banyak macem-macem, hanya sederhana aja kok. Pertama-tama kita siapkan cabai hijau. Ini cabai hijaunya sudah dibuang bijinya. Kemudian kita akan potong kecil-kecil kayak korek api. Kenapa sih potong kayak korek api? Supaya nanti hasilnya lebih cantik aja masakannya. Kemudian kita siapkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, ya bisa pakai cabai merah yang besar. Jadi nanti kan ada warna hijau, ada juga warna merahnya, dan nanti hasilnya jadi lebih cantik. Kemudian setelah itu kita siapkan bawang putih. Bawang putihnya cukup 3 siung aja. Kita geprek, kemudian kita akan cincang kasar. Nggak usah halus-halus, kasar aja nggak apa-apa. Nah, dah cukup aja begini. Kemudian sekarang tambahkan lagi nanti daun salam ya. Nggak usah banyak-banyak, cukup 3 lembar aja. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita saatnya memasak. Siapkan wajan dan minyak secukupnya. Pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu ayam yang sudah tadi kita marinasi ya. Kita akan masak sampai nanti ayamnya matang.
Nah kalau sudah matang, kita sisihkan dulu. Kita akan masukkan bumbu-bumbunya. Kalau misalnya wajannya plastik kecil, airnya boleh diangkat dulu, nanti tumis bumbunya, kemudian baru masukkan kembali ayamnya. Jadi kita akan tunggu sampai aroma bumbunya itu harum banget. Baru setelah itu kita campur semua bahan. Nah, sekarang kita akan masukkan labu yang sudah tadi kita potong-potong, kemudian tambahkan lagi 1 sendok makan kecap asin, kemudian 1 sendok makan saus tiram, dan di sini kita akan tambahkan kaldu ya. Aku pakai kaldu ayamnya dari emakku, kaldu ayam bubuk dari emakku, dan semua produk dari emakku itu bebas dari MSG dan pewarna, jadi aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Selain ada kaldu ayam, juga masih banyak produk-produk dari emakku. Nah setelah ini tambahkan lagi gula dan garamnya. Kalau misalnya gula pasirnya Flavis bisa sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kadang-kadang ada yang lebih suka masakan cenderung ke gurih asin, tapi kalau Flavis kasih lebih suka masakan yang cenderung ke gurih manis. Jadi sesuaikan aja dengan seleranya Flavis ya. Nah kalau misalnya semua bahan sudah masuk, biasanya aku tuh masaknya tuh nggak usah lama-lama, cuma aduk-aduk sebentar, karena aku mau nanti rasanya tuh ada kerces-kercesnya kalau kita tapi itu disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya Flavis mau yang lebih mateng, ya disesuaikan aja dengan waktu memasaknya. Nah ini sudah mateng, baunya juga udah enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini enak banget kalau untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan sup ayam. Ini rasanya enak banget. Sajanya resep ini adalah resep supnya orang luar negeri, tapi di video ini aku sudah membuat resepnya menjadi rasa Indonesia banget, khususnya rasa Jawa banget, tapi tanpa mengurangi teksturnya yang cantik banget seperti di luar negeri. Selain ada ayam, kita juga akan siapkan jagung. Ini jagungnya cukup 1 aja. Kita pakai yang jenis jagung manis ya. Kemudian jagung manisnya kita serut. Nah setelah ada jagung, kita tambahkan lagi wortel. Wortel ini ukurannya agak besar, jadi aku pakai 1 aja udah cukup. Kemudian wortelnya kita potong kotak kecil-kecil ya, supaya nanti tampilannya jadi cantik banget. Nah kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan dulu, kemudian kita tambahkan lagi daun bawang. Jadi di sini supnya itu nggak pakai berambang goreng, tapi hanya pakai daun bawang sebagai aroma tambahannya nanti. Ini cukup 1 batang aja, kemudian dipotong halus-halus. Nah kalau sudah, kita sisihkan lagi. Nah setelah ini siapkan lagi telur. Telurnya cukup 1 aja. Kemudian telurnya akan kita kocok lepas. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Sekarang kita bikin bumbunya. Bumbunya itu sederhana banget Flavis. Kita perlu bawang putih, nih ukurannya gede-gede, jadi aku pakai 3 aja udah cukup. Kemudian bawang putihnya kita cincang, jadi hari ini nggak ngulek-ngulek, cukup dicincang aja bawang putihnya. Kemudian kita sisihkan dulu. Nah setelah ini kita tengok ayamnya. Ini ayamnya sudah mateng. Nah ini kan ada busa-busanya gitu ya. Nah ini busa-busanya kita buang. Nah tadi kita pakai airnya untuk merebus sebanyak 1 liter ya. Kalau ayamnya sudah mateng, kita angkat dulu. Ini airnya biarkan saja dan apinya dimatikan. Kalau ayamnya sudah dingin, kita suwir-suwir supaya nanti anak-anak tuh makamnya lebih gampang. Kalau misalnya Flavis nggak mau disuwir, juga bisa dipotong kotak kecil-kecil ya. Jadi nggak harus plek-plekan sama seperti Flavikasi. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Nah ini airnya tadi kan 1 liter untuk rebus, kan airnya berkurang. Kemudian kita tambahkan lagi airnya.
jadinya kurang lebih 1 liter lagi. Nah, setelah ini kita akan tumis bawang putihnya. Di sini aku bisa menggunakan minyak kelapa dari cap ikan dorang. Ini minyaknya itu benar-benar jernih banget. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang putihnya, kemudian kita tumis sampai nanti bawang putihnya itu aromanya itu harum banget dan warnanya itu sudah kecoklatan, tapi nggak boleh gosong ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kuah kaldu ayamnya. Nah, setelah ini tambahkan lagi, di sini ada garam secukupnya, kemudian merica 1/4 sendok teh, kemudian gula pasir 1 sendok teh, dan ada kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok teh. Setelah ini kita akan masukkan, tadi ada jagung dan juga ada wortelnya dan juga ayamnya ya. Nah, kemudian biarkan mendidih lagi. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan telurnya. Jadi cara masukkan telurnya gini Flavis, 1 tangan nuang telur, 1 tangan lagi ngaduk supaya nanti telurnya itu nggak gumpal gitu. Nah, kalau sudah, nanti kita biarkan sampai mendidih lagi. Kemudian di sini kita akan tambahkan tepung maizena atau tepung tapioka juga boleh sebanyak 1 sendok makan yang sudah dilarutkan dengan air sebanyak 100 ml. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau untuk tekstur kekentalannya Flavis bisa sesuaikan aja dengan seleranya Flavis ya. Kalau mau lebih encer ya boleh, kalau mau lebih kental lagi juga boleh, nggak apa-apa, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Nah, kalau sudah enak banget rasanya dan sudah mau diangkat, taburin lagi daun bawang ya. Di sini kita nggak pakai berambang goreng, hanya pakai daun bawang aja. Nah, ini dia hasilnya sup ayam kita hari ini. Rasanya enak banget, anak-anak juga pasti suka banget karena di sini resepnya sudah aku modif menjadi rasa Jawa banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep cemilan dari tahu, biar nggak bosan kalau tahunya hanya digoreng gitu aja. Ini kita siapkan tahunya sebanyak 700 gram ya. Kemudian tambahkan lagi dada ayam sebanyak 300 gram. Kemudian kita akan tambahkan lagi telur. Untuk telurnya kita cukup 2 butir aja. Kemudian tambahkan lagi sedikit bumbu, ada merica sebanyak 1/2 sendok teh, ada garam secukupnya, ada penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita haluskan semua bahan menggunakan blender ya. Kalau misalnya Flavis mau juga bisa pakai chopper, ataupun kalau lebih mudah lagi pakai food processor. Nah, ini kita akan tuang semua bahan ke dalam blendernya, kemudian kita tutup dan kita langsung aja menghaluskan menggunakan blender. Kalau sudah halus, kita angkat, kemudian kita akan letakkan dulu di dalam mangkok ya. Kemudian kita akan tambahkan, ini ada bawang bombay sebanyak setengah yang sudah dicincang, dan ada cabai merah ini sudah dicincang juga sebanyak 10, dan ada daun bawang ini sebanyak 3 batang yang sudah dipotong halus-halus juga. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh pakainya cabai rawit. Kalau ini aku nggak mau terlalu pedas, jadinya pakai cabai keriting, atau Flavis juga bisa pakai cabai yang besar. Nah, ini kita akan aduk rata. Kemudian setelah itu kita akan kukus. Nah, sebelum dikukus kita akan masukkan dulu ke dalam cetakan atau wadah. Flavis bisa menggunakan wadah seperti yang aku pakai hari ini, ataupun Flavis juga bisa pakai loyang yang untuk bikin kue itu juga boleh. Yang penting tahan panas ya, karena akan kita kukus. Nah, ini aku pakai tempat yang agak kecil-kecil supaya nanti pada saat maem itu udah langsung kita ambil aja satu wadah gitu. Nah, ini atasnya jangan lupa kita haluskan supaya nanti lebih cantik dan rata. Kalau sudah, kita akan kukus. Ini sebelumnya kukusnya sudah harus dipanaskan terlebih dahulu ya. Kalau sudah mendidih, baru kita akan masukkan bahan adonannya. Nah, ini akan kita kukus, nggak usah lama-lama, cukup 20 menit aja setelah airnya mendidih ya. Nah, ini hasilnya setelah dikukus selama 20 menit. Kita akan dinginkan.
Nah, kalau misalnya sudah dingin, nanti Flavis bisa masukin ke dalam kulkas ataupun langsung dimaem. Nah, ini 2 bungkus mau langsung aku masukkan ke dalam kulkas. Ini udah dingin ya. Nah, yang satu lagi aku mau langsung goreng aja. Nah, supaya nanti maemnya lebih gampang, kita akan potong-potong terlebih dahulu. Flavis bisa potong sesuai dengan selera Flavis. Mau gede-gede ya boleh, mau kecil-kecil ya boleh. Nah, hari ini aku bikinnya agak kecil supaya nanti maemnya lebih gampang. Nah, ini hasilnya Flavis. Ini benar-benar lembut banget dan kenyal. Ini rasanya juga enak banget. Nah, kita akan bikin balurannya ya. Kita siapkan telur satu aja karena aku hanya menggoreng satu wadah, jadi cukup satu aja. Kemudian telurnya kita kocok. Nah, kita akan balurin adonan tahunya tadi menggunakan telurnya. Kalau sudah, kita akan siapkan wajan dan minyak. Seperti biasa, untuk menggorengnya aku selalu menggunakan minyak kelapa dari Cap Ikan Dorang. Dan ini biarkan panas. Kalau sudah panas, baru kita akan goreng adonan yang sudah tadi kita balurin dengan telur ya. Nah, ini langsung aku goreng semua sekaligus karena wajannya agak lebar. Kalau misalnya wajannya Flavis kecil, bisa digoreng menjadi beberapa kali bagian. Nah, menu ini juga cocok banget nih buat Flavis yang sekarang lagi menjalankan ibadah puasa. Menu ini cocok dihidangkan untuk buka puasa ataupun lauk untuk sahur. Jadi nanti kalau misalnya sahur, udah nggak usah repot-repot lagi, tinggal goreng aja. Jadi sahurnya jadi lebih praktis. Nah, ini kalau misalnya warna sudah kuning kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang. Sekarang kita angkat. Kemudian nanti kita akan langsung sajikan. Ini aromanya udah harum banget. Ini enak banget nanti dicocol pakai sambal kecap ataupun diceplus pakai cabai rawit. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dada ayam. Ini cocok banget untuk anak-anak di rumah karena nanti ayamnya akan kita bikin bola-bola yang lucu banget deh. Di sini aku siapkan dada ayamnya sebanyak 500 gram. Kemudian potong kecil-kecil. Setelah itu akan kita haluskan menggunakan chopper. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi. Itu dimasukin, langsung halus. Di sini aku menggunakan choppernya dari Ravel. Setelah daging ayamnya halus, kita tambahkan di sini ada telurnya 1 butir aja. Jadi sak putihnya, sak kuningnya cemplungin aja. Kemudian tambahkan lagi garam sebanyak setengah sendok teh, kaldu ayam sebanyak 1 sendok teh, dan 1/4 sendok teh merica. Kemudian kita tutup lagi dan kita campur rata semuanya. Kemudian kita sisihkan dulu, kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya itu nggak usah ribet-ribet Flavis, cuman ada bawang putih digeprek. Di sini aku pakai 3 siung karena ukurannya besar-besar. Nah, setelah ini kita akan tumis bawang putihnya. Jadi tumisnya langsung di pancinya aja nggak apa-apa. Pakai sedikit minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang putihnya. Kemudian kita tumis sampai nanti bawangnya itu harum banget. Kalau misalnya sudah harum, baru kita masukkan air. Untuk airnya di sini aku pakai sebanyak 800 ml. Kemudian setelah ini tambahkan lagi merica 1/4 sendok teh, kaldu ayam 1 sendok teh, dan garam setengah sendok teh. Kita aduk-aduk. Kemudian kita akan masak supaya cepat mendidih. Pancinya kita tutup. Nah, kalau misalnya sudah mendidih, sekarang saatnya kita siapkan daging ayam yang sudah tadi kita haluskan dan juga campur dengan bumbu-bumbu. Nah, sekarang kita akan cetak menjadi bulatan-bulatan lucu seperti bakso. Nah, ini pasti nanti akan menarik untuk anak-anak karena bentuknya lucu dan rasanya enak tapi nggak terlalu berat. Kita akan bentuk bulatan-bulatan seperti ini
sampai nanti adonannya habis ya. Nah, setelah semua adonan sudah kita bentuk, kita akan tutup biarkan matang. Sambil menunggu, kita siapkan di sini ada buncis. Buncisnya kurang lebih segenggam. Kemudian kita potong kecil-kecil kurang lebih 2 cm. Kalau sudah, kita tambahkan wortel. Wortelnya sini aku pakai ukurannya kecil, jadi aku pakai 2. Nah, supaya lebih cantik dibentuk seperti bunga ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan masukkan ke dalam panci. Nah, ini baksonya tuh sudah matang, jadi masukinnya yang penting baksonya udah matang, rasanya sudah enak. Baru masukkan sayur-sayurannya. Kemudian kita tutup sebentar aja, biarkan mendidih lagi. Nah, supaya aromanya itu lebih wangi banget, tambahkan lagi daun bawang, seledri, dan juga bawang goreng. Ini cocok banget dimakan pas masih anget-angetnya. Apalagi sekarang cuaca tuh lagi musim hujan terus nggak berhenti-berhenti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!